jemaat atau simpatisan dapat terlibat dalam pelayanan di Gereja Kristus Purwakarta. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dan pendampingan pastoral, dapat menghubungi nomor HP rohaniwan yang sudah tercantum dalam warta. Berita ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rolasna Silalahi, Saudara Jonathan Gotama, Ibu Wiwi Dalyanti, Saudara Yordan Yeskil Kalumata, Bapak Asber Gomgom Sirait, dan Ibu Ernawati. Selamat menikmati hidup yang lebih bermakna kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam pertumbuhan iman. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Sarah Melita pada hari Sabtu 28 Mei 2022 dan telah dimakamkan di Komplek Pemakaman Arimatea pada hari Senin 30 Mei 2022. Kedua, Ibu Meilan pada hari Rabu 1 Juni 2022 telah dimakamkan di Komplek Pemakaman Benteng Purwakarta pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan sukacita selalu. Ucapan terima kasih kepada Vokal Grup WND Gereja Kristus Cibinong. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan pujian hari ini dari grup WND dari Gereja Kristus Cibinong. Kiranya pelayanan Bapak dan Ibu menjadi berkat buat kita sekalian. Yang kedua, ucapan terima kasih dari keluarga almarhumah Ibu Mameilan. Pada yang terhormat Bapak Ibu Majelis Gereja Kristus Purwakarta di tempat. Dengan hormat, kami atas nama keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Ibu Mameilan, mengucapkan banyak terima kasih kepada rohaniwan, majelis dan jemaat Gereja Kristus Purwakarta yang telah melayani sejak almarhumah sakit sampai Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapa, serta juga telah melayani di tempat pemakaman. Ini semua karena kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada keluarga kami dan kebaikan dari Bapak, Ibu, dan semua pelayanan yang telah dilaksanakan hingga semua berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hormat kami, keluarga almarhumah Ibu Mameilan. HUT Gereja Kristus Purwakarta. Dan merangka menyusun dan menyambut hari ulang tahun Gereja Kristus Purwakarta yang ke-70, maka Majelis Jemaat menyusun beberapa kegiatan kebersamaan, yaitu kegiatan lomba antar grup, grow group pada hari Sabtu 18 Juni jam 10 pagi. Yang kedua, kegiatan lomba masak nasi goreng antar BP dilaksanakan Sabtu 25 Juni pada pukul 3 siang. Seluruh kegiatan diadakan di Gereja Kristus, maka dihimbau kepada bagian dan koordinator Grow Group agar dapat memperhatikan jadwal di atas dan mempersiapkan anggotanya. Nikah massal. Dalam rangka menyambut bulan keluarga, maka Majelis Jemaat dan Rohaniwan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri yang belum menikah secara Kristen atau gerejawi yang rindu ingin diteguhkan nikahnya agar dapat menginformasikan kepada rohaniwan paling lambat tanggal 14 Agustus 2022 karena pelaksanaan peneguhan nikah akan dilaksanakan secara bersama-sama atau massal pada bulan September 2022. Untuk kelas kateksasi juga akan dibuka pada periode Juni-Desember 2022. Maka dihimbau kepada jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi sekretariat gereja, yaitu Bapak Penatua Eka Prasetya, paling lambat 5 Juni 2022. Pertemuan pertama akan dimulai pada tanggal 12 Juni
pada jam 11.30 setelah selesai ibadah kedua. Baptisan kudus anak. Kepada seluruh jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya agar dapat mengambil formulir di sekretariat gereja, yaitu kepada Bapak Eka Prasetya, batas waktu penyerahan formulir selambat-lambatnya tanggal 12 Juni. Baptisan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 26 Juni 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun Gereja Kristus Purwakarta. Harap jemaat juga memperhatikannya. Sinode Cup. Bagian pria dan bagian olahraga, yaitu bidang marturia, mengajak pemuda, remaja, dan kaum pria untuk terlibat dalam kegiatan olahraga yaitu Sinode Cup yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di Gereja Kristus Pamulang. Cabang olahraga yang dipertandingkannya adalah futsal, catur, badminton, tenis meja. Bagi remaja, pemuda, dan kaum pria yang ingin terlibat dapat menghubungi Bapak Agung, Saudara Jonathan Gotama. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk info bagian pelawatan akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Juni 2022. Berikut nama tim yang melayaninya yaitu Saudara Argatan, Bapak Pendeta Emeritus Thomas Kustomo, Ibu Juliati, dan Ibu Heni. Kiranya dapat diperhatikan juga bersama. Untuk ibadah pria akan dilaksanakan tanggal Sabtu 11 Juni 2022 pada jam 7 malam di Gereja Kristus Purwakarta. Untuk ibadah usinda akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni jam 10 pagi di Gereja Kristus Purwakarta dan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Thomas Kustomo. Untuk laporan keuangan dan warta lebih lengkap bisa Bapak Ibu lihat dalam warta jemaat yang sudah dibagikan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pembuka. Kita sama-sama menaikkan lagu pujian dari Kidung Pelengkap Nafri Rohani nomor 177, Nyanyi dan Bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kasih bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu.
pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah terambil dari Mazmur 94 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Sekali lagi saya bacakan nas pembimbing bagi kita pada ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 94 ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Mari kita sambut nas pembimbing ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Nafiri Rohani nomor 115, bait yang pertama dan yang ketiga. Penghibur telah datang. Warta sangat gemar di dalam dunia, penuh kesusahan, beban berat menekan. Manusia bersuka, bersorak gembira, menghibur telah datang, menghibur telah datang, menghibur telah datang. Kau dari surga terang, anugerah Bapakku, kabarkan berita kepada tiap insan, menghibur telah datang. Bait ketiga. Maha besar Tuhan, Raja Maha Kuasa, sumber kebebasan jiwa yang tertekan. Mari kita semua menyanyi bersorak, penghibur telah datang. Penghibur telah datang. Roh dari surga terang, Anugerah Bapakku. anugerah Bapakku, kabarkan berita Kepada tiap insan penghibur telah datang. Berikutnya mari kita dengarkan hukum Tuhan bagi kita untuk minggu ini. Dengarkanlah hukum Tuhan yang akan diambil dari kitab Kolose 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Sekali lagi hukum Tuhan buat kita semua yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita awali pengakuan dosa kita dengan bersama-sama menaikkan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai dengan yang keempat, di muka Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dalam pengakuan dosa masing-masing. Bapa di surga, kami saat ini berdoa Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Masing-masing setiap kami mengaku bahwa dalam setiap dalam kehidupan kami, hari lepas hari kami masih seringkali melakukan pelanggaran dan kesalahan. Hari ini kami boleh mengingat hukum Tuhan bagi kami, bahwa ketika kami tidak dikuasai oleh roh damai sejahtera Kristus, maka hati kami senantiasa diperintah oleh keinginan dunia. Oleh sebab itu Tuhan, tiliklah hati setiap kami masing-masing, pergumulan kami masing-masing, bahwa hati kami masih seringkali diliputi pelanggaran dan kesalahan dengan mementingkan ego dan keinginan duniawi. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami dan memohon pengampunan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita sekalian.
Efesus 1 ayat 7 dituliskan demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerah-Nya yang besar kepada kita. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian syukur atas berita anugerah yang sudah kita terima dari Nafiri Rohani nomor 130, bait yang pertama sampai yang ketiga. Roh Kudus membangunkan. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinku, dan aku akan membuat hidup kamu menurut segala ketetapanku dan telah berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian pujian dari vokal grup Gereja Kristus Cibinong
yaitu vokal grup WND, yang akan membawakan pujian bagi kita sekalian. Kepada Bapak Ibu dari vokal grup Cibinong, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, salam kenal dari kami WND. Satu kesukacitaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami pagi siang hari ini diberi kesempatan untuk bisa membagikan, menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa yang kami alami sampai dengan hari ini. Satu pujian berikut kiranya bisa memberkati, menguatkan, meneguhkan kita sekalian bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti menuntun langkah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka jangan pernah merasa sepi, merasa sunyi, merasa sendiri dalam perjalanan hidup kita, karena Tuhan selalu ada menemani perjalanan kita. Amin saudara. Segala kemuliaan bagi Tuhan, tiada pernah sendiri. Saat bimbang datang, warnai kehidupan, kadang ku terhempas dalam kegagalan. Tetapi di setiap langkahku, tangan kasih-Nya setia menuntunku. Aku tiada pernah sendiri, ada Dia yang selalu menemani, dan ku takkan merasa sunyi. Kasih-Nya yang abadi membawa damai di hati. Oh, kasih-Nya telah terbukti. Ku yakin kini semakin pasti hadapi segala kehidupan ini. Haleluya, ku bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia setia menuntunku. Kasih-Nya telah terbukti.
kuasanya tak terperi. Ku yakin kini semakin pasti hadapi segala kehidupan ini. Ku tiada pernah sendiri, ada Dia yang selalu menemani, dan ku takkan merasa sunyi. Kasih-Nya yang abadi membawa damai hatiku. Tiada pernah sendiri, ada Dia yang selalu menemani, dan ku takkan merasa sunyi. Kasih-Nya yang abadi membawa damai di hati. Tiada pernah sendiri, takkan merasa sunyi hadapi segala kehidupan ini. Takkan pernah sendiri, takkan merasa sunyi hadapi segala kehidupan ini. Ya, sekali lagi dari majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk kesaksian pujian, persembahan pujian pada pagi hari ini. Hambanya. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita masing-masing, dan sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari Kidung Pelengkap Nafri Rohani nomor 57, Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk.
Mari Bapak Ibu kita menundukkan hati di hadapan Tuhan saat ini. Kita satukan hati dalam doa kita. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau pun hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau bekerja melawat kami satu persatu melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan roh-Mu yang hidup, roh yang mengilhamkan para penulis Alkitab 2000 tahun lalu. Roh yang sama juga boleh berbicara dalam hati nurani kami, dalam hidup kami, sehingga hati kami senantiasa dibawa, diikat kepada Kristus, diikat kepada Allah kami yang hidup. Dan biarlah hidup kami semakin berubah sesuai dengan kehendak rencana-Mu yang agung. Tuhan berkati perenungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka satu kebenaran bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16, kalau di teks ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15, saya mengajak membuka atau membaca hanya di ayat 12 sampai dengan 15. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Sudah temu semua Bapak Ibu? Amin. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15, firman Tuhan dituliskan demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari di mana dikatakan hari Pentakosta, di mana kurang lebih 2000 tahun lalu Roh Allah boleh dinyatakan bagi para rasul, bagi para murid Bapak Ibu. Dan hari ini kita boleh memperingatinya. Dan nas kita ataupun tema kita berbicara tentang Sang Penghibur, Roh kebenaran yang diutus. Sekali lagi, Sang Penghibur, Roh kebenaran yang diutus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa saya membacanya dari ayat 12 sampai 15? Beberapa waktu lalu kita bersama-sama mengikuti doa 10 malam. Kita sudah membahas yaitu di ayat yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Saya mungkin sedikit mereview saja di mana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dinyatakan. Di mana Roh Kudus menginsafkan, mengoreksi dosa dunia. Di situ dosa lebih spesifik, dosa ketidakpercayaan orang-orang Yahudi ataupun orang yang tidak percaya kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu masih ingat tentang menginsafkan, Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Kebenaran apa? Berkaitan dengan pribadi Yesus, pandangan-pandangan, konsep pikir mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Roh Kudus menginsafkan tentang adanya penghakiman, di mana kita mengingat penguasa dunia ini sudah dihakimi. Berarti kita tidak boleh
menaruh harapan kita kepada penguasa. Dan di situ juga berimplikasi, kalau penguasa di dunia ini dihakimi, berarti kita pun merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah lebih dari dunia ini. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari Pentakosta, dan juga yang diperingati sebagai hari lahirnya gereja, kita mau membahas ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 4 bagian kebenaran firman Tuhan, 4 poin yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama yang boleh kita belajar bersama-sama yaitu berbicara roh kebenaran atau Roh Kudus, pekerjaannya atau bekerja secara progresif. Sekali lagi, roh kebenaran bekerja dengan progresif. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kata progresif ini berbicara satu kemajuan, arah yang menuju kepada satu kemajuan, mengarah pada satu kemajuan yang harus dialami Bapak Ibu. Dan di sini Roh Kudus yang dikatakan roh kebenaran, di situ membawa seseorang kepada kemajuan. Kita melihat sedikit, kita bandingkan Bapak Ibu sebelum kita masuk apa sih progresif dan seterusnya. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ya, sekali lagi, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Tetapi ketika Dia, Roh kebenaran datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kata semua kebenaran di sini bukan mengacu kepada kebenaran umum yang dikatakan mungkin bisa sains, matematika, ataupun sejarah dunia. Itu bersifat umum Bapak Ibu. Kata kebenaran ini mengacu kepada kebenaran rohani yang pada saat itu konteks para rasul dibutuhkan. Dibutuhkan untuk bertumbuh, dibutuhkan untuk menjalani kesalehan ataupun ketaatan Bapak Ibu. Dengan kata lain, kebenaran ini berbicara satu hal yang luar biasa. Bagaimana gereja, bagaimana orang percaya para rasul membutuhkannya. Banyak sekali orang Kristen sudah puas ketika dia menemukan atau mengetahui kebenarannya Yesus Juru Selamat. Sudah cukup. Berpikir kekristenanku sudah cukup sampai saat ini. Tetapi dikatakan di sini Roh Kudus, roh kebenaran itu memimpin, membawa, dikatakan di sini ya Bapak Ibu, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti hidup kita dikuasai oleh kebenaran Bapak Ibu. Maka dari itu jangan puas menjadi orang Kristen yang baru dibaptis atau menjadi orang Kristen yang puluhan tahun yang hanya sebatas aku sudah diselamatkan. Tetapi engkau harus pikirkan progresivitas apa yang kau jalani ataupun alami hingga saat ini menjadi orang percaya Bapak Ibu. Semua kebenaran adalah satu hal yang luar biasa. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12 dituliskan demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya lompat di ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita tidak hanya berbicara engkau kuselamatkan, tetapi di situ Dia akan membukakan kebenaran-kebenaran yang mana kebenaran ini menjadi bagian hidup kita dan terus menerus sampai kita serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau Roh Kudus berprogresif pekerjaannya, maka Bapak Ibu juga harus progresif dalam pertumbuhan iman. Dengan demikian tidak ada kompromi yang namanya tidak bertumbuh dalam diri kita. Pak Doni, pertumbuhan itu kan pekerjaan Allah. Ya, Allah menghendaki hidup kita bertumbuh. Tetapi bagaimana diri kita menjadi tunduk akan kehendak Allah dan mengalami pertumbuhan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud dari teks yang kita baca di sini, Tuhan tidak menyerahkan semuanya kepada kita sekaligus kebenaran. Gitu enggak Bapak Ibu.
Dia tahu seberapa banyak yang dapat ditanggung atau dicerna oleh anak-anaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak kita adalah Bapak yang mengasihi. Dia tahu porsi kebenaran-kebenaran yang dibukakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu betapa kayanya dan luar biasanya Allah kita Bapak Ibu, mengapa kita jarang ataupun tidak punya gairah untuk menggali, untuk bahkan mengalami lebih lagi kebenaran-kebenaran ilahi yang mana membawa perubahan dalam hidup kita Bapak Ibu. Mengapa kita kendor padahal roh kebenaran ini bekerja secara dahsyat dan hebat, progresif Bapak Ibu. Ya. Bapak kita sungguh sabar. Dia sabar mengajari kita. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita untuk pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya bayi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika punya bayi diam saja lalu ya udahlah bayi ini kasih makan aja nasi? Enggak toh? Tapi Bapak Ibu memikirkan kebutuhan utama dari bayi ini apa? Betul? Ibu-ibu demi anak ini aku mau mengorbankan, Mas. Kan ibu-ibu tuh suka yang bodinya langsing gitu kan. Menyusui, mau memberikan ASI, berkorban karena dia mengasihi. Kebutuhan utama anaknya dia tahu, dia berkorban. Kecuali ada ibu-ibu yang mungkin maaf susah ASI kayak begitu. Allah kita tahu kebutuhan kita dan itu bertahap Bapak Ibu, bertahap. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu kita mengajar anak TK dengan ajaran membuat MC Delta T atau pelajaran nuklir. Enggak mungkin Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Enggak mungkin. Dia pasti diajarin dengan baca tulis. Saya punya anak yang paling kecil itu lagi belajar ngomong gitu, kalau ngomong tuh lucu banget gitu ya. Saya mengingat Tuhan itu melatih kita kayak begitu tuh. Ngomongnya pelo-pelo gitu ya. Lucu-lucu. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu kita berusia 10 tahun, 20 tahun dan kita masih ngomongnya pelo Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bapak Ibu renungkan, ketika Bapak Ibu usianya 20-30 tahun, tetapi Bapak Ibu ngomongnya nggak bisa lancar Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waduh, gimana sih? Betul Bapak Ibu, gimana sih? Pasti pertanyaan bagaimana ini? Apalagi Bapak Ibu, kalau kita mengajar anak kita, anak saya misalnya yang masih kecil ngomong seperti ini, Papi, Doni, aduh pinter. 1 tambah 1 sama dengan 2, pinter. Si Koko itu anak saya yang kedua, tambah-tambah jadi, oh pinter. Tetapi Bapak Ibu ketika anak saya usianya, sudah masuk usia SMP, tetapi saya 1 tambah 1, 2 Papi. Apa yang saya lakukan? Pinter kok, hebat kamu. Apakah saya seperti itu Bapak Ibu? Halo? Chris, anak saya namanya Christoph. Koko panggilannya. Kok, 2 tambah 3 sama dengan berapa kok? 5. Ini kelas SMP, kelas SMA dikasih pertanyaan itu dan jawabannya betul. Lalu saya, mantap kok, engkau anakku yang paling pinter. Bapak Ibu, mohon maaf, terkadang kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen. Mungkin hitungannya sejak di CD. Pemikiran kita tentang Allah, tentang kebenaran, terkadang kita nggak sadari kita masih kerdil Bapak Ibu. Kok kerdil Pak Doni? Kita hanya sebatas tahu, oh saya diselamatkan, betul. Habis diselamatkan apa yang harus kamu alami? Apakah kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu kamu serap, kamu pahami dan kamu hidupi?
Kadang-kala kita tidak mau tahu, oh yang penting saya ke gereja selesai, yang penting saya selamat selesai. Tetapi tidak memikirkan Bapak Ibu, kelas kita, posisi kita, menjadi orang percaya, mengaku percaya, tapi kita tidak bertumbuh dengan sehat. Kita sebenarnya sedang mengalami satu stagnasi, satu ironi kehidupan rohani yang memerlukan pertobatan Bapak Ibu. Saya kemarin share dengan remaja. Saya bilang begini, rekan-rekan teman-teman remaja harus bertumbuh. Masa ketika berdoa kepada Tuhan, maaf, gak berarti ini salah juga. Minta terus. Tetapi kita harus berpikir bagaimana Tuhan, saya pasti tahu engkau kebutuhanku, kau pasti tahu. Tetapi bagaimana aku mulai menyenangkan hatimu, mulai memikirkan hatimu, mulai memikirkan pekerjaan-pekerjaanmu dan bukan pekerjaanku sendiri. Roh Kudus menyatakan kebenaran, membukakan kebenaran itu sehingga hidup kita bukan lagi hidup diri kita, hidup kebenaran kita sendiri, tapi Kristus yang merupakan sumber kebenaran dalam hidup kita, kita hidupi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Di hari Pentakosta ini kita memperingati, kita mengingat lagi seprogresif apa pertumbuhan kita di dalam mengikut Kristus. Seprogresif apa ketika kita ngomong aku murid Kristus, perkembangannya seperti apa. Doa 10 malam terakhir saya berkhotbah yang menjadi standar, yang menjadi ukuran salah satunya adalah berbicara tentang buah roh. Sejauh mana kita berbuah, sejauh mana kita memiliki hati dan perasaan Kristus yang begitu berdegup kencang yang kita rasakan hari lepas hari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kala kita sudah berpikir kekristenan itu mentok, selesai. Padahal Bapak Ibu, Efesus 3 ayat 8 berkata seperti ini. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Berarti Bapak Ibu, kekayaan Kristus itu luar biasa, tidak terduga, begitu luar biasa, sulit diselami Bapak Ibu. Maka dari itu ada Roh Kudus dikirimkan, datang ke dunia, supaya kebenaran-kebenaran itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Proses ini tidak bakal pernah berakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah main ke Kota Blitar? Pasti ada, Pak Rudi juga pernah ya, soalnya tetangga ya, Malang Blitar ya. Pernah main di Kota Blitar itu ada yang namanya Istana Gebang. Pernah dengar Bapak Ibu? Istana Gebang itu tempat tinggalnya almarhum Pak Soekarno, Presiden pertama. Kapan-kapan main ke sana. Bapak Ibu, ketika kita main atau saya main ke sana, di situ ada tour guide. Tour guide-nya menjelaskan kompleks dari Istana Gebang. Di sebelah sana ada garasi, ada mobilnya almarhum yang dipakai almarhum. Di sini ada ruangan, kamar. Di belakangnya itu ada sumur. Terus belakangnya lagi ada bangunan dikatakan mungkin dapur terpisah kayak gitu. Lalu ini. Nah, Bapak Ibu, ketika saya datang ke situ, saya pertama, lihat ya, kayaknya tuh Bapak Ibu, saya udah lihat semuanya. Ketika saya balik ke Purwakarta, saya ngomong, saya lihat semuanya. Bapak Ibu, bener. Habis itu ada jemaat di sini, Pak Doni yuk main ke Istana Gebang lagi. Saya kan biasanya ngomong gini, saya kan udah tahu, saya juga asalnya dari sana. Enggak lah, enggak usah. Terus jemaat ini maksa, ayolah Pak Doni ikut deh. Oke, ayo ikut. Ini jemaatnya ngeyel gitu ya. Ketika kami berdua datang, ketemu tour guide lagi. Habis ketemu tour guide, dibawa lagi keliling, mirip pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau dulu saya lihat-lihat dan merasa sudah kayak menguasai semuanya, ternyata ketika lihat ruangan tuh ada kaca, kayunya dari kayu jati, ada ukir-ukiran. Saya dapatkan lagi, saya tahun lalu kok nggak lihat ini ya? Bukan saya nggak lihat itu, saya kelewat aja. Lalu saya tanya, nih kaca ini dari mana? Meja ini dari mana? Dijelaskan sama tour guide-nya. Begitu ya. Habis itu saya datang lagi, jalan lagi ke belakang, lihat mobilnya. Mobilnya kalau dulu saya cuma lihat ada mobil, tapi di situ saya lihat
mereknya apa ya ini ya mobilnya? Saya tanya, dijelaskan, tahun berapa kira-kira ini, dan seterusnya. Saya balik ke Purwakarta, waduh ternyata saya masih perlu banyak belajar. Ada rahasia-rahasia atau hal-hal yang belum saya ketahui ketika saya datang pertama kali. Kemarin saya datang kedua, dapat lagi sesuatu. Bapak Ibu, seringkali kita di dalam kekristenan, di dalam hidup kita sudah merasa sok tahu tentang semuanya dalam kekristenan. Tetapi Bapak Ibu, firman Allah, kebenaran itu, roh kebenaran itu luar biasa, membukakan kebenaran-kebenaran yang luar biasa sehingga kita mengalami pertumbuhan, progresivitas, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah pembimbing ilahi yang membawa kita dari kamar ke kamar mengungkapkan kekayaan Kristus. Yang mana kekayaan Kristus itu diperlukan untuk jiwa kita supaya kita bertumbuh, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan bosan ketika engkau membaca Alkitab kebenaran firman-Nya. Kalau engkau bosan, capek, seolah-olah engkau sudah tahu, teks ini, engkau perlu tunduk berlutut di hadapan Tuhan. Engkau perlu mohon ampun dan perlu pimpinan Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan berbicara dari teks yang sama, bisa membukakan rahasia-rahasia yang lain. Dan di sini Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Firman Allah yang diilhami oleh Tuhan yang hidup. Ketika kita tetapi Anda tidak akan pernah sampai, kita tidak akan pernah sampai ke suatu tempat dalam hidup ini atau bahkan dalam kekekalan di mana Anda dapat berkata, saya sudah tahu semuanya. Jadi dengan kata lain, menegaskan, di dalam kita belajar firman Tuhan kebenaran, enggak ada kata selesai. Ketika engkau berkata selesai belajar kebenaran, disitulah engkau pasti mati rohani. Pertanyaan reflektif bagi kita Bapak Ibu. Bila roh Allah mengajar kita secara progresif, akankah kita mau memiliki gairah yang progresif untuk mengenal Tuhan? Atau gairah kita taruh untuk kesenangan kita. Gairah kita untuk membangun kesenangan sendiri, percintaan kita, apalagi perusahaan kita, ya boleh. Namun gairah sejatinya adalah belajar kepada Allah. Bapak Ibu, apakah kita merindukan pertumbuhan rohani Bapak Ibu? Saya khawatir ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah merindukan pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Padahal Bapak kita menangis sedih. Seperti Bapak kepada anaknya, nak aku rindu engkau bertumbuh. Seperti saya kepada anak saya, nak aku rindu engkau bertumbuh. Anak saya tuh badannya kecil yang kedua Bapak Ibu. Mamanya tuh sering bingung, ini mau dikasih obat apa, kasih vitamin apa. Bapak Ibu, apakah engkau punya keinginan untuk bertumbuh dewasa? Apakah engkau mau belajar di dalam kehidupan kekristenanmu? Apakah engkau hanya mau habiskan waktumu untuk mengeksplorasi dunia yang fana ini? Bingung dengan kemegahan-kemegahan yang ditampilkan, gemerlap indahnya, yang mana dagingmu, natur berdosamu, klop. Saya pakai istilah orang Kristen yang kawin dengan dunia. Atau engkau mau belajar dengan Roh Kudus? Roh Kudus mengajar kita dengan progresivitas, bertahap. Maka dari itu, pengenalan kita yang sehat harus bertahap, bertumbuh sesuai dengan arah yang benar. Yang kedua Bapak Ibu, wah udah lama ya, sorry. Yohanes 16 ayat 13 di situ, pekerjaan Roh Kudus atau roh kebenaran itu bersifat pribadi. Bapak Ibu dalam konteks bahasa Yunani di situ, saya nggak tampilkan, Bapak Ibu share aja di sini.
Kata roh di situ pakai kata neuter secara umum dalam konteks bahasa Yunani. Tetapi kata ganti dalam bahasa Yunani dia pakai kata dia yang berbentuk maskulin, bersifat maskulin. Artinya apa? Bapak Ibu, Roh Kudus bukanlah hanya sekedar kekuasa, tetapi berbicara tentang pribadi Bapak Ibu. Sekali lagi, Roh Kudus berbicara, dia adalah pribadi yang berkomunikasi dengan kita. Kita nggak ngomong dengan kuasa, tapi kita berelasi dengan pribadi. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan berpikir Roh Kudus lewat-lewat saja. Roh Kudus berurusan dengan hidupmu Bapak Ibu. Roh Kudus mengurus hidupmu. Roh Kudus berkomunikasi Bapak Ibu. Tinggal bagaimana engkau peka akan perkataan Roh Kudus. Engkau peka akan kehadirannya. Engkau peka akan perasaannya Bapak Ibu. Dan disinilah diperlukan kontemplasi, waktu teduh bersama Tuhan. Saksi Yehova menyangkal kepribadian Roh Kudus dan pengajaran-pengajaran lain. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang mengasihi. Kita kontak sama dia Bapak Ibu. Dia menyatakan kebenarannya melalui firman. Ketika kita baca firman ini Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, maka engkau akan terjerumus sesuai dengan pikiranmu. Tetapi ketika Roh Kudus pimpin, engkau akan tahu, oh ini Tuhan maksudnya. Oh ini Tuhan. Disitulah Roh Kudus berurusan dengan hidupmu. Dia akan membuat engkau semakin suci dalam pikiran, perkataan, perbuatannya. Tujuannya ketika engkau baca firman, menguduskan pola pikirmu, hatimu, dan alam bawah sadarmu digarap oleh Tuhan. Mari kita serahkan setiap area hidup kita kepada Roh Allah yang hidup, kendali Roh Kudus yang suci, sehingga tidak ada yang terlewat dalam hidup kita. 70 tahun, 80 tahun dibereskan semuanya. Yang ketiga Bapak Ibu, saya cepat saja. Pekerjaan Roh Kudus berpusat kepada kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang bersifat moralitas secara umum. Salah satu survei Barna, ya, organisasi dikatakan anak muda itu hanya 6% yang mengakui kebenaran mutlak. Jadi kebenaran itu bergantung pada dirinya sendiri. Roh kebenaran hadir untuk memberikan kebenaran mutlak Bapak Ibu. Berbicara moralitas secara mutlak. Kekudusan hidup. Kalau orang pacaran kan biasanya relatif. Boleh nggak pegangan tangan gitu kan. Rangkulan boleh nggak? Ya relatif. Cuman boleh nggak? Ya relatif. Menurut pribadinya. Tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran dengan tegas. Kalau pacaran, hati dijaga, kekudusan hidup dijaga. Masa nggak boleh pegangan tangan? Tanya sama Tuhan, ketika engkau pegang tangannya, hati Tuhan disenangkan nggak? Roh Kudus didukakan nggak? Nah kemarin ngomong sama remaja, ketika engkau memperlakukan pacarmu dengan tidak hormat, dengan menodai ataupun macam-macam, disitulah Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan hukum moral mutlak dengan perasaan dan kehendak Allah yang membuat engkau semakin peka. Aku nggak benar, aku nggak berani. Yang kedua Bapak Ibu, kebenaran ini juga berbicara soal doktrinal. Tadi kebenaran moral, sekarang doktrinal. Bapak Ibu, ada orang berpikir doktrin itu tidak penting. Doktrin itu memisahkan, tapi kasih menyatukan. Bapak Ibu, kalau doktrin ditiadakan, maka tersesatlah kita. Jangan berpikir Tuhan Yesus adalah Allah, itu bukan doktrin, itu doktrin Bapak Ibu. Kita harus kuat dalam pengajaran, dalam doktrin, tetapi kita juga kuat di dalam pengalaman rohani dan relasi dengan Tuhan. Doktrin tanpa relasi, tanpa kasih, jadinya legalistik agamawi. Kasih tanpa doktrin menjadi kasih yang sembarangan, kasih yang tidak benar. Kasih yang bisa membinasakan. Pengalaman tanpa doktrin menjadi liar Bapak Ibu. Engkau akan diombang-ambingkan, punya penglihatan, bisa ditipu oleh roh-roh jahat. Maka dari itu, doktrin, pengalaman, kasih, aplikatif dalam kehidupan hari lepas hari, relasi kita dengan Tuhan harus seimbang Bapak Ibu. Engkau menekankan banyak doa tapi engkau tidak memiliki doktrin yang kuat, maka engkau bisa sesat Bapak Ibu. Tersesatlah. Maka dari itu, jangan anti dengan doktrin, tetapi juga engkau harus mengimbangi dengan relasi dengan Tuhan,
dengan pengalaman rohani dengan Tuhan. Yang terakhir, poin keempat. Roh kebenaran berpusat pada Kristus dan memuliakan Kristus senantiasa. Jadi yang pertama tadi, Roh Kudus pekerjaannya bersifat progresif. Yang kedua Bapak Ibu, Roh Kudus pribadi, berurusan dengan pribadi. Yang ketiga, Roh Kudus berpusat pada kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus berpusat pada Kristus dan memuliakan Kristus. Peran Roh Kudus bukanlah untuk memuliakan dirinya sendiri, tetapi Kristus. Banyak sekali kita melihat fenomena yang notabene pekerjaan Roh Kudus dan untuk memuliakan diri, Bapak Ibu. Yang menarik perhatian untuk diri. Bukan menarik orang kepada memuliakan Kristus. Ketika seorang menekankan Roh Kudus terus menerus dan pengalaman mereka, seharusnya mereka sebenarnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kok begitu Pak Doni? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan Roh Kudus meninggikan Yesus, bersaksi terhadap Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang menjadi pusat hidupmu saat ini? Apa yang menjadi pusat hidupmu saat ini? Ketika engkau dalam hatimu ada Roh Kudus bekerja, pusat hidupmu pasti kebenaran Kristus dan hidupmu memuliakan Kristus. Ketika engkau berkata-kata, bertindak, apakah Kristus dimuliakan atau Kristus dilecehkan oleh tindakanmu? Hari Pentakosta ini mengingatkan kita akan dahsyatnya karya Roh Kudus, tetapi juga di dalam tema ini membawa kita, mendorong kita, mendobrak kita supaya kita menjadi pribadi yang berprogres, berpusat pada Kristus, berkomunikasi dengan Roh Kudus, berpusat kepada kebenaran dan memuliakan Bapa di surga. Tantangan bagi kita sekalian. Maukah engkau terima tantangan ini dalam hidupmu? Nanti Pak Doni, tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Besok, tidak ada. Hari ini putuskan Bapak Ibu. Hari ini putuskan. Kita tidak tahu kesempatan kita kapan berakhir. Jangan sampai Bapak Ibu, engkau menolak dalam, misalnya ini Bapak Ibu, anak-anak masih belajarnya sedikit. Habis itu masuk ke remaja, oke dewasa, di situ engkau bisa belajar dengan baik, menyerap sesuai dengan umur pola pikirmu, lalu engkau lewatkan, engkau nanti jadi tua, engkau mau belajar, ininya udah gak kuat. Sering gitu kan, maaf nih opa oma, ketika opa oma diajar doktrin, ceklak gitu, aduh, betul. Pak Doni berarti opa oma gak perlu doktrin? Ya perlu, tapi yang ringan-ringan, pengajaran yang ringan-ringan. Kenapa gak pengajaran berat? Kenapa kamu lewatkan waktumu? Umur 30 tahun, 40 tahun kamu gak mati-matian belajar kebenaran firman Tuhan. Baru waktu udah tua, aku pengen belajar firman, tapi matanya udah terbatas. Kenapa kita tidak memaksimalkan tubuh jasmani kita untuk menyerap kebenaran-kebenaran, kekayaan Kristus bagi kita? Karena apa? Waktunya akan berakhir. Usia indah sudah terbatas lagi. Jadi gini kurvanya Bapak Ibu. Jadi gini. Ini secara biologis ya. Anak-anak jatahnya itu kecil sedikit, lalu kita dewasa mulai gede, lalu usia kita mentok ini jatahnya, lalu ketika usia indah turun lagi. Apa ini plak? Tangkap nyamuk. Selesai Bapak Ibu. Jangan sampai engkau selesai tidak menyelesaikan SKS dalam hidupmu. Kok pakai SKS Pak Doni? Ya nggak apa-apa belajar. Jangan sampai nggak selesai. Maka dari itu, yuk di hari Pentakosta ini kita komitmen. Tuhan, aku mau berprogres. Aku mau berpusat lebih lagi kepada Engkau, bukan diriku. Engkau dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sharekan, meneguhkan, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Engkau melihat hati mereka, baik
jemaat-Mu yang berusia muda, dewasa, usindah. Mereka memiliki gairah untuk belajar Engkau ya Tuhan, mengenal Engkau, kebenaran-kebenaran yang mengubahkan karakter hidup, sehingga buah roh manusia ilahi boleh dinyatakan dalam hidupnya. Kami bersyukur di hari Pentakosta ini, kami mengingat kembali karya dahsyat Roh Kudus 2000 tahun lalu. Kami pun juga meyakini Roh Kudus juga dahsyat berkarya di tahun ini dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bawa kami lebih naik lagi mengasihi Tuhan, bawa kami mendekat, terikat, berlabuh dalam hati-Mu Tuhan, sehingga kami pun menjadi pribadi manusia ilahi yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh kami hidupi, menjadi kekuatan bagi kami, gairah bagi kami untuk hidup di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian kembali dari vokal grup WND ya. Waktu dan tempat monggo dipersilahkan. Cek dulu ya Bu. Cek. Pandemi punya banyak cerita. Betul Bapak Ibu ya? Hampir 3 tahun. Kami bisa hadir, kami bisa dibentuk. Salah satunya adalah hikmah pandemi. Mungkin kalau pandemi nggak ada juga WND. Jadi kami bersyukur dan meyakini bahwa dalam keadaan yang mungkin sulit sekalipun, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan mau buat. Lagu yang akan kami nyanyikan berikut ini sebenarnya adalah single terbaru kami, single ke-7. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari berkenan mampir di channel YouTube kami WND Offerings, Bapak Ibu bisa mendengarkan ke-7 single kami, dan semuanya itu bisa tercipta oleh karena kami mengalami dan merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terlebih pujian ini belum lama ya Mas Min ya. Terbentuk, tercipta ketika anggota keluarga salah satu dari kami Tuhan izinkan untuk mengalami, merasakan dahsyatnya COVID-19. Tapi kami bersyukur lagu ini menguatkan kami. Mungkin tidak hanya berbicara soal COVID atau kesedihan yang ditimbulkan oleh masa pandemi ini, tapi mungkin situasi perjalanan pergumulan hidup yang lain yang mungkin saja kita alami sebagai orang-orang percaya. Menjadi baik-baik saja dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Itu mungkin akan banyak kita alami sebagai orang yang percaya. Bagaimana dalam segala keadaan kita tetap bisa mengucap syukur pada Tuhan. Percayalah, semua akan baik-baik saja.
jalan penuh duri. Tapi bagi kita yang percaya, pertolongan tersedia nyata pada waktunya. Tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Rencana terbaik Tuhan telah sediakan untukmu. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Mari kita saling menopang hidup dalam cinta. Satu hati bergandeng tangan agar kita kuat. Dalam dunia tiadalah sempurna, pertolongan terbaik bagi orang percaya. Tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Rencana terbaik Tuhan telah sediakan untukmu. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Ku mau tetap bersyukur Tuhan, tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Ku yakin rencanamu terbaik Tuhan telah sediakan untukmu. Tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Ku yakin Rencana terbaik Tuhan telah sediakan untukmu. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama dengan gereja dan segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan saling bertanggapan. Apakah yang kau percaya tentang Allah Bapa?
Apakah yang kau percaya tentang Yesus Kristus? Apakah yang kau percaya tentang Roh Kudus? Kita akan kembali datang di hadapan Tuhan. Kita satukan hati dalam doa syafaat kita. Biarlah hati kita juga boleh kita taruh di dalam doa-doa yang boleh kita naikkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di kesempatan hari Pentakosta ini kami boleh mengangkat suara kami, mengangkat hati kami, mengangkat syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun dalam hidupnya. Yang berulang tahun di minggu-minggu ini ada Ibu Rolasna, Saudara Junatan, Ibu Wiwi, Saudara Yordan, Bapak Asper, serta Ibu Ernawati. Kami sebagai rekan saudara seiman, biarlah kami mendoakan mereka. Kami boleh dipakai untuk memberkati mereka di usia-usia lanjut, di dalam setiap pertumbuhan mereka. Mereka boleh mengalami proses keserupaan dengan Kristus, sehingga waktu-waktu yang dijalani di dunia ini tidak lewat sia-sia, tetapi membawa mereka untuk semakin indah di mata Tuhan. Pakai kami untuk memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara rekan kami yang sedang berduka. Ada keluarga Ibu Sarah dan juga keluarga Oma Mailan. Biarlah Bapa Sorgawi, Engkau memberikan penghiburan bagi mereka, kekuatan yang dari Engkau dan pengharapan yang dari Engkau sungguh mereka butuhkan, dan mereka boleh memiliki pengharapan bahwasanya mereka akan bertemu lagi muka dengan muka ketika mereka di dalam kepercayaan, ketaatan, kesungguhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, Engkau hiburkan keluarga besar yang ditinggal. Kami juga bersyukur buat saudara rekan kami yang tergabung dalam vokal grup WND dari Gereja Kristus Cipinang yang boleh memberkati kami melalui pujian yang boleh kami nikmati. Kami mendoakan mereka biar Tuhan pakai lebih lagi. Mereka boleh memberkati banyak orang melalui talenta mereka. Mereka boleh maksimal di tempat di mana Tuhan tempatkan, di mana juga mereka memperoleh talenta yang Tuhan berikan. Tuhan proses mereka sehingga kehidupan mereka boleh memberkati banyak orang. Kami bersyukur gereja ini Tuhan boleh ada berusia kurang lebih 70 tahun di hari tanggal 22 Juni nanti. Biarlah Tuhan, kami yang akan merayakan keberadaan gereja ini memahami penyertaan Tuhan kurang lebih 70 tahun. Kami setiap jemaat-Mu memahami sejarah. Di sana kami melihat sejarah keselamatan bagi orang-orang di Purwakarta melalui gereja ini. Biarlah hati kami pun terus dilingkupi oleh gairah ini, sehingga kami merasakan Tuhan, Engkau peduli akan keselamatan kami.
dan pertumbuhan iman kami. Berkati acara-acara yang dikerjakan, baik kebersamaan, perlombaan, ataupun nanti peribadahan. Tuhan hadir memberkati kami sekalian. Tuhan, kami juga mengingat ada pelayanan untuk nikah massal bagi jemaat-Mu yang rindu untuk diteguhkan. Biarlah juga Tuhan Engkau berkarya, program ini ataupun event ini tidak hanya sebatas seremoni, tetapi sungguh Tuhan membawa satu dampak pribadi, rohani semakin bertumbuh, relasi di dalam suami istri maupun juga keluarga semakin hangat, menyatakan kehadiran-Mu lebih lagi. Kami juga berdoa Tuhan, kelas katekisasi yang akan kami buka di gereja ini, anak-anak yang akan diajar, serta kami rohaniwan yang mengajar, biarlah kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh melihat pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang boleh Tuhan pakai mengubahkan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk ada baptisan kudus anak, sehingga orang tua jemaat boleh mempersiapkan dengan baik. Kami juga berdoa untuk acara sinode cup, di mana kami boleh bersama-sama dengan gereja Kristus yang lain menikmati kebersamaan. Kiranya ini menjadi satu alat Tuhan mempererat kami sekalian, di mana kami boleh merasakan kesatuan sebagai tubuh Kristus ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan rutin gereja ini. Kami mengangkat suara kami, hati kami bagi setiap aktivis pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, BP, rohaniwan, penatua. Biarlah setiap pelayanan yang dikerjakan membawa satu pengajaran rohani bagi pribadi lepas pribadi, yang mana pelayanan ini tidak begitu berlalu begitu saja, tetapi setiap pelayanan yang dikerjakan membekas, bahkan juga membawa satu pertumbuhan keserupaan dengan Engkau. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami juga mengingat pelayanan-pelayanan keluar, baik untuk Bapos yang sedang digarap di daerah Cibungur dan juga daerah Sadang. Kami menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki hati yang terbeban. Biarlah Tuhan, kami juga terus menaruh hati kami untuk menyatakan kabar baik-Mu, memperlengkapi orang-orang percaya di daerah sana. Berkati tempat yang kami kumulkan, dan juga untuk dana ataupun hal-hal yang lain. Kami percaya ketika ini pekerjaan Tuhan, segala sesuatu boleh disediakan. Kami mengingat juga PAUD Mentari TK sampai dengan SD di masa-masa pembangunan maupun juga kepengurusan organisasi. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terlalu yakin bahwa pekerjaan Tuhan pasti terus berlanjut dan membawa satu dampak dalam hidup pribadi kami untuk terus melihat karya Tuhan melalui TK dan PAUD Mentari ini. Tuhan berkati guru, anak-anak yang ada di sana. Kami juga mengangkat suara kami Tuhan bagi kota kami Purwakarta. Biarlah keberadaan gereja ini memberkati kota ini, baik juga melalui TK Mentari juga memberkati kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin, baik bupati beserta para staf, tenaga ahli maupun juga orang-orang yang menentukan program kerja mereka. Sekiranya program ini membawa satu kesejahteraan bagi kota Purwakarta. Setiap kami pun orang-orang percaya terus bergairah menjadi berkat bagi kota kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana bangsa kami juga terus mengalami pergumulan yang begitu rupa. Persiapan untuk pemilu 2024, biarlah Tuhan campur tangan, para politikus memakai cara-cara yang sehat, cara-cara yang baik untuk mereka dapat dipilih. Dan kami berdoa Tuhan kirimkan orang yang mampu memimpin bangsa ini dengan baik. Kami setiap orang percaya boleh terus mendukung dan mendoakan kesejahteraan bangsa ini. Inilah seru doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dan persepuluhan pada minggu ini di bulan Juni. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan memberikan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu yang baik ya Tuhan. Dan sambil diiringi dengan lagu pujian yaitu Nafiri Rohani nomor 202. Kini ku bersyukur. Jemaat dipersilakan untuk memberikan persembahan, untuk maju ke depan, dan supaya teratur boleh barisan kanan dulu. Siang hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari-hari yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Kau berkati tangan-tangan belum memberi Tuhan. Begitu juga Kau berikan roh hikmat, takut akan Kau yang mengelolanya Tuhan, untuk dapat mengelola dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sungguh kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu pengutusan, Bapak Ibu, kita masuk dalam pengutusan. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera.
Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Mari kita menaikkan pujian pengutusan Nafiri Rohani 117 ayat 1 dan 2. Roh Kudus memimpinku. Sahabatku yang setia, kau selalu dekatku. Sahabatku yang setia, kau selalu dekatku. Dalam keadaan bahaya, Engkau selalu menjaga. Dalam badai dan topan, suara-Mu aku dengar. Jangan takut anakku, aku selalu sertamu. Jemaat terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.